orang Cina patut bergembira. Kalau ada orang Cina yang tidak tahu jasanya Gus Dur, maka harus diperiksa gitu ke Kecinaannya. ya boleh dibilang dia satu-satunya sumber energi dalam peningkatan kehadiran orang Cina di budaya Indonesia. Halo para pemirsa Perspektif Wimar dimanapun Anda berada, kita sudah masuk ke pertengahan Februari, tapi ya deket-deket dengan Sincia nih, tahun baru Imlek. Biasanya tahun baru Imlek tuh kita kental dengan berkah, juga kental dengan hujan dan banjir. Nah ini udah mulai banjir juga nih Jakarta. Mudah-mudahan kita semua semangat dan kita semua selamat. Termasuk yang kita tuntut harus semangat setiap hari karena publik butuh perspektifnya. Siapa lagi kalau bukan the one and only Wimar Witular. Wewe. Sehat weh? Alhamdulillah. Mantap. Perspektif Wimar di Sincia nih. Gong si Facoy. Weh. Kalau Imlek nih Wewe kan juga salah satu yang senang sekali ikut merayakan Imlek, ikut bersemangat juga berimlek ria. Waktu itu juga jadi saksi gimana keputusan politik soal Imlek itu dibuat oleh presiden waktu itu ya, Presiden Wakil gitu. Sebelum kita ngomong topik-topik yang lain, komentar dong soal Imlek 2021 nih, di tengah pandemi. Karena Imlek tahun lalu kita masih banjir aja, hujan aja, cuma belum pandemi. Gimana, Tahun lalu rasanya udah ya pandemi bulan Februari. Ya. Belum dong. Pandemi diakui di Indonesia itu diakuinya secara resmi itu bulan Maret, dengan gitu. Temuan pertama. Komentar soal Imlek di tahun 2021, Nggak terasa, karena aku nggak kemana-mana. Saya mah orang yang sangat mematuhi protokol melawan COVID. Jadi nggak pernah keluar rumah. Kontak saya dengan luar rumah tuh hanya melalui Zoom ini. Jadi saya tidak merasakan, saya juga tidak ada orang yang datang untuk kumpul-kumpul waktu Imlek. Nggak ada gitu. Tapi peristiwa Imlek yang paling melekat di hati dan juga kenangan WW yang paling berkesan, masih kan nggak kapan gitu? Atau yang kemana? Pertama dirayakan di Indonesia, barangkali yang tahun 2000 atau berapa ya. Yang saya ikut merayakan di Taman Ismail Marzuki. Ada Muhaimin, ada Gus Dur, ada beberapa orang. Oke, nanti kita akan bicara lagi soal Imlek, tapi kita akan masuk ke segmen satu ini. Apa sih nama segmennya, gue lupa. Pilih mana yang lebih penting gitu ya menurut WW. Kita akan hadirkan beberapa pilihan topik isu yang WW bisa komentari. Silakan. Baik. Nah, ini ada artikel baru dari koran Tempo, Jokowi dan Jalan Mundur Demokrasi. Ini Tempo mengkritik soal data dari The Economist Intelligence Unit yang mengatakan bahwa indeks demokrasi kita turun. Ini topik pertama yang harus pilih. Yang kedua, nah ini update virus corona nih di Indonesia per 8 Februari turun drastis, hanya tambah 8.000 kasus COVID-19 baru. Nah, jadi ini ada secercah kabar, nggak tahu kabar baik atau kabar yang menipu gitu ya. Bukan menipu, maksudnya membuat kita senang padahal ada bahaya gitu di depannya gitu. Nah, Wewe pilih yang mana topiknya Ya pilih yang kedua dong ya. Jadi kalau ada kabar baik seputar COVID, kita anggap aja itu benar supaya bisa senang sebentar gitu ya. Kalau ternyata nggak benar ya nggak benar gitu. Jadi kita jangan skeptis. Gitu. Oke. Selalu optimis. Ya, komentar Wewe gimana Jadi angkanya turun nih Ini kabar baik, quote unquote hanya 8.000 kasus ya gitu biasanya ya. Biasanya ini jauh lebih rendah dibanding waktu-waktu sebelumnya. Yang sembuh juga bertambah banyak nih ada 13.000 lebih yang lebih tinggi dibanding hari-hari sebelumnya gitu ya. Gimana kalau melihat data-data ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan berita itu memang menyembunyikan perbaikan di belakangnya. Tapi belum terbukti kan. Kalau ternyata tidak terbukti ya
ya kita kembali pada kesedihan kita. Tapi kalau benar kita harus siap bergembira dan bersyukur kepada Tuhan. Karena itu berarti mudah-mudahan kalau COVID itu membaik di Indonesia, maka banyak teman saya yang belum mengalami COVID itu, insya Allah itu akan menjadi rekor yang tidak terpecahkan. Tapi semua mengatakan jangan senang dulu karena kita belum tahu gitu sebetulnya. Jadi ini kabar baik aja, tapi kita harus tetap waspada ya. Ada nggak menurut Wewe hubungannya dengan testing yang semakin banyak, kemudian vaksinasi yang sudah mulai berjalan cukup baik gitu di awal-awal tahun ini, dan juga mungkin kesadaran masyarakat, meskipun Presiden sempat ngomel kemarin mobility rate kita masih cukup tinggi, orang yang kemana-mana, termasuk teman saya namanya Sukiman tuh sehari bisa 2 kali sepedahan gitu ya. Ya, tapi Sukiman itu memanfaatkan lah jalan sepeda. Kalau enggak ada yang pakai kan. Saat orang itu bersembunyi, menyembunyikan diri dari virus COVID, maka Mas Sukiman itu bolak-balik di jalan sepeda. Jadi kita hargai. Juga barangkali itu optimisme. Iya, kita tinggalkan soal Sukiman. Tadi soal vaksin, soal testing gitu-gitu, dan apa namanya kesadaran publik gimana, menurut Wewe? Saya rasa saya karena tidak memegang statistik nggak bisa berkomentar banyak tingkat kesadaran. Jadi tidak ada komentar karena saya bukan saintis, jadi nggak tahu. Oke, sebagai masyarakat tapi menyambut baik lah data dan informasi ini ya. Menyambut sangat baik. Karena menurut proyeksi para ahli tadinya COVID itu paling nggak perlu 7 tahun barangkali untuk mencapai level yang lebih baik. Jadi kalau sekarang ada perbaikan tuh jauh di atas dugaan. Dan itu bagus. Oke, Wimar, kita akan geser ke topik berikutnya. Nah, ini terkait dengan Hari Pers Nasional HPN. Istana .2 pemerintah butuh kritik yang pedas dan keras. Ini Sekretaris Kabinet Pramono mengatakan pemerintah membutuhkan kritik yang pedas dan keras dari pers. Pramono mengibaratkan kritik media massa ini sebagai jamu. Nah, itu kata Pak Pram. Ini topik pertama. Topik kedua, ini Menteri Kesehatan. Lansia divaksin COVID-19 Maret-April. Umum akhir April. Wah, nih kabar baik. Jadi lansia nih, Menteri Kesehatan mengatakan bahwa tahapan vaksinasi COVID, ia memastikan vaksinasi pertama akan dilaksanakan Rabu 13 Januari mendatang. Kelompok selanjutnya adalah tenaga kesehatan di rentang 18 sampai 59, kemudian yang lansia Maret sampai April. Nah, Wimar mau pilih yang mana nih? Kalau umur boleh memilih sih, saya milih yang 60 tahun. Oke, berarti berita kedua ya, lansia divaksin ya, Tapi saya kalau lansia itu kan kenyataannya saya tuh usianya 75 tahun. Jadi barangkali sudah di luar jangkauan yang boleh divaksin dengan aman. Apalagi saya ada banyak penyakit bawaan. Antara lain diabetes, paru-paru, jantung, dan sebagainya. Oke. Nah, jadi beritanya tetap pilih yang itu atau pilih ke itu dalam rangka Hari Pers Nasional nih. Kemarin kan kita baru memperingati Hari Pers Nasional, sebenarnya hari ulang tahun PWI. Anak-anak Aji sih nggak mengakui, tapi ya udahlah, kita anggap aja itu jadi momentum Hari Pers gitu. Ada komen Ya, komentarnya terhadap komennya Pramono Anung ya. Pramono Anung tahu apa mengenai pers, dia kan tidak mengamati pers. Jadi kalau dia marah-marahin pers itu dari posisi yang tidak berwenang menurut saya. Dia nggak marah-marahin pers, dia justru meminta pers untuk mengkritik istana, mengkritik pemerintah lebih keras karena ibaratnya jamu, pahit tapi sehat gitu. Nah, Wewe ada perspektif nggak soal Hari Pers Nasional di tengah masa pandemi, di tengah era demokratisasi sosial media, buzzer yang menggila katanya. Nah, gimana, Kalau perspektif saya mengenai itu,
selalu adalah bahwa hari ini, hari itu dibuat-buat gitu. Sebetulnya sama aja hari pers dan hari apa. Dan yang memberikan komentar biasanya tidak pernah baca produk pers itu. Dan kalau dibilang harus lebih galak, jangan dong lebih galak, nanti ditangkap atau ditegur. Emang pemerintah ini lebih sensitif sekarang dalam mengelola kritik, atau menurut WW pemerintahan Jokowi justru yang memang sangat terbuka dan tidak alergi kepada kritik? Sangat terbuka, Hmm. jadi nggak perlu dikasih peringatan ini dan itu. Tenang aja, Mas Pram. Gitu ya. Nah, kalau ada satu fenomena nih WW, mungkin WW bisa komentar nih. Banyak kritikus-kritikus seperti Pak Kwik gitu ya. Pak Kwik tuh bilang sampai nge-tweet gitu, karena dia quote-unquote ketika dia mengkritik pemerintahan, dia di-doxing di sosial media. Dia bilang bahwa ini lebih ngeri nih sama buzzer zaman sekarang. Kalau kita kritik sesuatu bisa diserbu sama buzzer gitu. WW ada komen nggak soal ini? Karena saya nggak pernah mengkritik, nggak pernah juga ada kontak dengan buzzer. Jadi kalau saya tahu Kwik Kiangi sih, dia itu profesional complainer. Jadi ada aja yang dikomplain. Ada istilah baru di professional complainer. Iya, Selalu komplain ya, selalu komplain. Jadi ya nggak usah terlalu dipedulikan. Nah, tapi yang dirasakan Pak Kwik relevan ya menurut gue? Menurut saya hanya relevan untuk dianya gitu. Buat kita sih tidak relevan. Jadi menurut gue masyarakat tetap bisa mengkritik, tetap bisa bersuara dengan lantang gitu ya di sosial media, menurut tanpa harus saya, takut ya, akan dikeroyok buzzer gitu. Menurut saya cukup bebas orang, dan orang masih bisa menggunakan space yang tersedia di internet. Iya. Oke. Yang lucu ini kita sedikit geser gue ke negara tetangga gitu ya. Justru di era demokratisasi sosial media seperti ini, demokratisasi channel lah, rezim-rezim otoriter di Asia Tenggara justru malah musim semi nih weh. Di Thailand junta militernya, di Myanmar junta militernya kudeta segala macam. Ini kan ini ya apa paradoks weh. Kalau melihat negara per negara secara komparatif, saya kira kesalahan umum adalah untuk membandingkan gitu satu negara dengan yang lain, padahal nggak ada persamaannya, itu gejala lokal. Kenapa militer di Burma gitu kelihatan galak gitu? Karena barangkali ada sesuatu mengenai Aung San Suu Kyi yang dia tidak suka. Kita dulu pernah mengidolakan Aung San Suu Kyi, tapi karena kita lihat posisi kekuatannya tidak pernah dipakai untuk membela orang Rohingya, jadi kita juga agak skeptis. Ini benar atau enggak gitu ya. Terus kalau di Filipina gejala totalitarismenya itu adalah mengenai apa sih? Filipina. Ya. Filipina itu. Di Filipina. Kalau Filipina tentang inilah kediktatoran quote unquote Duterte yang memberangus kebebasan, tapi kan bukan militer yang megang. Di Thailand dan di Myanmar ya. Kalau di Thailand kan yang diberi kekuasaan formalnya adalah raja yang nggak benar juga tabiatnya. Bahkan dia lebih banyak menghabiskan waktu di Jerman dengan anjing kesayangannya. Tidak ada respect masyarakat terhadap raja itu. Kalau militernya ya mungkin kejam, tapi juga tidak ada perbandingannya. Lo pilih raja atau pilih militer gitu. Ya. Sementara dua-duanya legitimasinya agak kurang ya di masyarakat sipil. Betul. Jadi membandingkan Thailand dengan Myanmar dengan Singapura, apalagi Singapura sih memang nggak ada militer. Kalaupun ada, dia lagi sibuk di mall. Jadi nggak ada gitu. Tiap negara itu lokal pertimbangannya. Oke, jadi tidak ada, kita tidak bisa mengcapture
peristiwa di Myanmar dan Thailand menjadi sebuah gejala, bukan gejala global tapi gejala regional gitu ya, We ya. Ya, Ya, karena itu urusan masing-masing. Oke. Oke, tidak masalah, itu perspektif Wimar soal Thailand dan Myanmar yang kita susupi di berita tadi. Next, kita ke topik berikutnya. Nah nih, kita udah kangen juga nih sama Trump, nih udah lama nih nggak ngoceh ya. Trump tidak senang dengan argumen pengacaranya di sidang pemakzulan. Nah, nih beritanya harus gue bacain nih. Tapi nanti deh, tergantung Wimar mau pilih yang mana. Next. Anies bangga Jakarta keluar dari 10 kota termacet di dunia. Warga jangan, nah kata warga jangan hanya saat pandemi. Oh iya, maksudnya kalau kata warga, iyalah Jakarta udah nggak begitu macet soalnya pandemi. Orang jarang kumpul dan jarang keluar gitu. Wimar, ada pilih yang mana? pilih yang Trump aja dah. Nah, gimana, Weh? Tunggu bentar, aku Trump tidak senang dengan argumen pengacaranya karena memang sangat jelek dan malah tidak dihormati oleh kawan dan lawan, baik Partai Republik maupun Partai Demokrat maupun pengamat tidak menganggap argumen tim pengacaranya itu valid gitu ya. Tapi jadi Trump langsung marah-marah. Tapi ya dia kan sekarang orang swasta dan dia yang menyewa pengacaranya. Jadi setelah dia dong kalau dia pilih yang kurang bermutu. Memang itu dua pengacara yang tidak bermutu, tidak punya cukup pengalaman yang baik. Dan hari pertama dari sidang pemakzulan itu tidak berjalan baik untuk Trump karena justru pembelaannya yang kuat gitu. Oke. Jadi kontraproduktif ya. Jadi Trump wajar marah-marah ya, We. We, ini We harus meluruskan juga kepada para pemirsa perspektif Wimar. Kan Trump udah nggak jadi presiden. Kenapa sidang pemakzulannya tetap jalan? Nah, ini basic pengetahuan yang We harus share ke kita nih. Karena tidak ada larangan di konstitusi Amerika untuk mengadili orang yang sudah turun jabatan. Dan pemakzulan Trump itu sudah berjalan dari sebelum dia itu menyerahkan kekuasaannya. Dilanjutkan sidangnya itu sekarang. Jadi memang begitu. Dan waktu itu baik Partai Republik maupun Partai Demokrat menganjurkan untuk dilakukan sidang impeachment-nya itu setelah dia turun. Jadi sebetulnya tidak ada larangan apa-apa. Dan konsekuensi hukum atau politik dari pemakzulan ini jika nanti berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pengusul atau para pemakzul ini apa, We? Konsekuensi hukumnya ya tidak bisa diturunkan dari presiden karena udah turun kan. Yang bisa adalah sanksi lain, misalnya tidak boleh berusaha mendapat jabatan politik lain gitu. Oke. Jadi ini upaya mempersona non grata secara politik Trump gitu ya dalam politik Amerika. Oke. Makanya kemudian sidangnya harus dilanjutkan dan Trump kalau memang punya ambisi di 2024 ya, We ya. Yeah. Mungkin dia akan fight di sini supaya dia bisa running lagi lawan entah Kamala Harris, entah Bernie Sanders, entah Presiden Biden lagi nanti. Oke. Dan juga kalau dia itu memang mementingkan Partai Republik, juga dia perlu tenaga politik itu untuk pemilihan antar waktu tahun 22 gitu ya. Itu kan ada pemilihan antar waktu untuk kursi DPR. Di situ juga penting. Prediksi Wewe gimana, We? Terhadap pemakzulan ini prediksi Wewe gimana? Kalau prediksi saya sejauh yang saya lihat, Trump akan kalah gitu. Oke. Ini bukan bias ya, We. Memang karena informasi yang Wewe ini ya dapat ya dan analisa ya. Atau emang bias? Oke. Saya nggak ada kepentingan untuk bias terhadap Trump ya. Lebih bagus menganggap dia menang ternyata kalah. Tapi kenyataannya dia itu turun. Dalam polling turun tinggal 20%. Dalam macam-macam turun gitu.
Jadi 73 juta voters itu juga bisa terus turun ininya ya, Ya, dukungannya itu itu kan ya. angka waktu itu. Hmm. Sekarang di antara 73 juta tuh sudah banyak orang yang kecewa dengan Trump karena ternyata Trump tuh menghabiskan tenaganya untuk mempertahankan posisinya, bukan untuk mendukung partainya. Misalnya dalam pemilihan di Georgia, dia bukannya membela pemilihan tambahannya, tapi malah menghabiskan tenaganya untuk mempertahankan dirinya. Bahkan dia itu mencaci maki pemerintah daerah Georgia misalnya. Oke, siap. Perspektif yang jernih dan lengkap kompleks dari Wimar soal apa yang terjadi di Amerika di belakangan terakhir. Thank you, keren banget. Gue suka banget. Oke, next. Ini mengkhawatirkan ketegangan Amerika dan Tiongkok menuju konflik besar di Laut Cina Selatan. Nah, ini gue harus bacain beritanya nanti kalau buat WW. Yang kedua, mengenal sosok Gus Dur, ulama di balik kebebasan perayaan Imlek di Indonesia. Ini tadi yang kita bahas nih. Wewe mau bahas yang mana nih, Wewe? Mau Imlek, legasi Gus Dur, dan atau ketegangan di South China Sea. Kalau Rizal Dua-duanya Ramli dulu saya, bilang ini, saya waktu jadi Menko, saya ubah tuh Laut Cina Selatan namanya jadi Laut Natuna Utara. Wah, gitu. Gimana, pilih mana? dua-duanya topik yang penting dan saya cukup kenal, jadi terserah mau mulai dari Cina boleh ya. Jadi Cina itu investasi besar sekali dalam mempersiapkan diri untuk konflik Cina Selatan, baik dengan pembuatan pulau-pulaunya maupun dengan angkatan lautnya ya. Izin saya bacakan dulu berita dari Kompas, nanti komentari ya. Gini, Amerika Serikat dan Cina diperkirakan sedang menuju konflik besar karena Taiwan. Bahkan diperkirakan ini karena Taiwan, Bahkan diperkirakan masalah ini dapat menjadi pendorong terjadinya perang di Laut Cina Selatan. Hal ini diungkapkan oleh kepala ekonom di Enondo Economist dalam tulisannya di Financial Times. Tim risetnya meyakini peluang untuk menghindari konflik di Taiwan telah turun secara drastis. Dikutip dari express.co.uk, ketegangan antara kedua negara adidaya tersebut telah meningkat selama sebulan terakhir. Pada bulan Januari, jet militer Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA melakukan serangan rudal simulasi terhadap kapal induk Amerika USS Theodore Roosevelt saat berpatroli di perairan dekat Taiwan. Wah, ini dan Presiden Cina Xi Jinping kini terlihat semakin tegas dan percaya diri untuk membawa Taiwan kembali ke pangkuan Cina. Ini penting nih, Ini variabel lama tapi bangkit lagi nih soal perebutan Taiwan. Gimana perspektif, Perebutan Taiwan itu memang tidak pernah reda. Hanya waktu itu Trump lebih memperhatikan Cina mainland karena ingin menang perang dagangnya. Tapi sekarang Amerika sudah kalah perang dagang itu dan Taiwan kembali jadi masalah. Taiwan itu masih jadi sasaran atau kembali menjadi sasaran Cina dan sekarang dia itu menggeliat katakanlah. Tapi kecil kelihatannya itu karena dibandingkan dengan Cina Beijing, Cina Taipei itu kecil. Jadi Amerika kalau mau perang ya harus membangun kehadiran angkatan lautnya di Laut Cina Selatan yang memang sedang dilakukannya. Tapi ketinggalan jauh. Dan Laut Cina Selatan itu menjadi perebutan banyak negara, antara lain Indonesia. Tapi semuanya kelasnya kecil-kecil dibandingkan dengan China. Ya, Di bawah Biden ini, menurut WW akan lebih kenceng nggak Amerika di Laut Cina Selatan, Karena dulu waktu zaman Presiden Obama, ternyata Obama jauh lebih kenceng di Timur Tengah dibanding Trump gitu misalnya. Saya kira Trump itu akan balance itu politik luar negerinya, di mana Cina akan mendapat porsi yang... Biden, maksudnya Biden. Oh ya, Biden akan memberikan aksentuasi kepada masalah Cina lebih daripada Trump yang hanya mementingkan
soal dagang gitu. Oke, kita akan lihat nanti bagaimana perkembangannya, dan yang terakhir kita harus bahas ini legacy Gus Dur terkait Imlek dalam memperingati Xinjia nih, atau apa namanya tahun baru Cina tahun ini. Kita kembali mengenang lagi Gus Dur. Jadi soal kebebasan kita mengenang Gus Dur, soal toleransi kita mengenang Gus Dur, soal membela orang-orang yang didiskriminasi kita kembali mengenang Gus Dur, soal humor kita mengenang Gus Dur, soal seni kita mengenang Gus Dur, bahkan soal tahun baru Cina kita kembali mengenang Gus Dur. Nih Wewe gimana perspektifnya soal legacy Gus Dur di Gus Dur Imlek itu gitu? jelas adalah raksasa dalam kebudayaan nasional, dan telah melakukan praktis seorang diri, terobosan kebudayaan yang lebih besar dari siapapun. Dan dia menghasilkan legacy yang besar. Boleh dibilang legacy Gus Dur itu kan demokratisasi, demilitarisasi, dan menghilangkan stigma terhadap orang Cina gitu. Orang Cina patut bergembira kalau ada orang Cina yang tidak tahu jasanya Gus Dur, maka harus diperiksa gitu ke Kecinaannya. ya. Jadi kalau quikian gitu kritis terhadap Gus Dur, lu sih bukan orang Cina, lu sih pedagang aja gitu ya. Jadi dia tuh Gus Dur tuh sangat berjasa untuk orang Cina, dan orang-orang Cina yang betul-betul Cina menghargainya. Boleh dibilang dia satu-satunya sumber energi dalam peningkatan kehadiran orang Cina di budaya Indonesia. Oke, dan kita harus melestarikan itu, dan kalau orang Cina atau orang keturunan Tionghoa di Indonesia tidak menghargai jasa Gus Dur atau nggak suka sama Gus Dur, itu kualat banget ya, harus diperiksa kecinaannya kalau itu. Bodoh itu jadi. Oh, lebih parah malah. Oke, Wimar, terima kasih. Perspektif Wimar minggu ini menarik sekali, melihat bagaimana Wimar berselancar dengan topik-topik yang ini surprise loh. Dia nggak tahu topik-topiknya apa. Jadi memang ini surprise, dan Wimar seperti biasa berkomentar dengan gayanya yang bernas dan renyah untuk Anda semua. Karena jadi takut dimarahin Didit. iya, Ya, kalau jelek, kalau lemas, minggu depan Sukiman yang akan wawancara, dan ternyata itu terbukti ancaman itu ya, membuat Wimar bernas minggu ini. Jadi Anda penonton perspektif Wimar, dan Anda penonton Total Politik, saksikan terus perspektif Wimar setiap minggunya. Oke Wimar, sampai jumpa minggu depan. Sampai ketemu. Sampai ketemu.